Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kehidupan oleh Allah, diberi kesehatan yang barokah, dan semoga kita bisa mendapatkan rezeki yang barokah, umur yang barokah, dan kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Dimas Teguh Prasetyo dengan NIM 200266021101114 dari kelas Biologi C angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mazhab Maliki. Dan materi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah yang pertama, pengertian mazhab, yang kedua, biografi dari Imam Malik, yang ketiga, sejarah kemunculan mazhab Maliki, yang keempat, perkembangan mazhab Maliki, dan yang terakhir, pengaruh mazhab Maliki. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari mazhab. Menurut bahasa Arab, kata mazhab berasal dari sigoh masdar, mimi atau kata sifat, dan isim makan atau kata keterangan tempat. Dari akar kata fi'il madi, yaitu zahaba, yang berarti pergi. Maksudnya di sini adalah tempat pergi atau jalan, atau biasa disebut at-thariq. Menurut istilah, mazhab adalah kumpulan pendapat ulama mujtahid yang berupa berbagai hukum dalam agama Islam diambil dari dalil-dalil yang rinci serta berbagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat yang diambil tersebut serta saling berkaitan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan padu. Pengertian mazhab tersebut menurut Abdullah. Lalu selanjutnya adalah tentang biografi dari Imam Malik. Nah, nama asli beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Asbah, sebutan Asbah, adalah salah satu kabilah yang berada di negara Yaman dan dicantumkan pada beliau karena salah seorang kakek beliau pindah menuju Madinah dan tinggal menetap di sana. Kakek tertingginya adalah Abu Amir. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat berpengaruh dan selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW, kecuali perang Badar. Imam Malik merupakan pendiri mazhab yang kedua. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah atau tahun 717 Masehi di kota Madinah. Beliau tumbuh dan berkembang serta menuntut ilmu kepada para ulama di Madinah. Imam Malik lahir 13 tahun setelah lahirnya Imam Abu Hanifah. Imam Malik, belajar ilmu hadis kepada Abdurrahman bin Hurmuz, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Nafi Maula Ibnu Umar. Sedangkan ketika belajar ilmu fikih, beliau belajar kepada Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan nama Abdurrahman Ar-Ra'yu.
Sejak usia masih kecil, Imam Malik sudah berhasil menghafal Al-Quran 30 juz dan banyak memiliki hafalan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki ingatan yang sangat kuat. Apabila beliau mendengar hadis dari gurunya, maka langsung ditulis dan dikumpulkan serta diberi bilangan hadis yang pernah beliau pelajari. Selanjutnya adalah sejarah kemunculan dari mazhab Maliki. Pendiri dari mazhab Maliki yaitu Imam Malik bin Anas. Mazhab Maliki merupakan mazhab yang banyak dianut umat Islam di dunia hingga saat ini. Pengikut dari mazhab Maliki menyebar ke penjuru negeri seperti Mesir, Maroko, Tunisia, sampai ke Andalusia atau Spanyol. Imam Malik hidup di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cara kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat Imam Malik terkesan karena sistem pemerintahan yang teratur, tegas, dan bijaksana. Saat sistem pemerintahan berganti menjadi dinasti Abbasiyah, ada pertanyaan di salah satu sahabat tabi'in, yaitu apakah masyarakat wajib membela pemerintahan ataukah memberontak? Lalu Imam Malik menjawab, jika mereka lebih memilih memberontak pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka kita wajib bergabung dengan golongan pemerintahan dan memerangi kelompok pemberontak. Jika tidak, tinggalkanlah mereka. Allah akan menghukum penguasa yang zalim dengan golongan oposisi yang juga zalim, dan Allah akan menghukum keduanya. Abu Zahra menjelaskan bahwa penguasa pada masa Imam Malik, yaitu pemerintahan dinasti Umayyah ataupun Abbasiyah, sudah tidak di jalur kekhalifahan. Seharusnya kekhalifahan mengatur perpindahan kekuasaan berdasarkan musyawarah dan demokratis. Namun dalam kenyataannya, perpindahan sistem menjadi monarki ataupun kudeta. Maka dari itu, Imam Malik memandang bahwa sistem saat itu memiliki kekuasaan yang zalim serta menyimpang dari rel syariah. Bahkan pada saat pergantian dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah terjadi pemberontakan yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan, praktek perilaku amoral dari khalifah dan pembesar istana, sistem peralihan kekuasaan monarki, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Kehidupan pada dua masa yang penuh gejolak, yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah, tidak menyurutkan semangat belajar Imam Malik dan tetap berprestasi dalam menempuh pendidikan yang baik di Madinah. Madinah saat itu hingga saat ini pun menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Kebanyakan orang harus datang ke Madinah jika ingin belajar tentang pengetahuan agama Islam. Ketekunan Imam Malik dalam mempelajari agama Islam secara keseluruhan mengantarkan beliau menjadi seorang ulama yang bijaksana dan menarik perhatian banyak orang serta diakui oleh masyarakat luas baik di Madinah maupun di luarnya. Disinilah beliau mengajarkan agama Islam, berbagai jenis hukum, serta metode dalam perumusan hukum Islam. Lalu materi berikutnya adalah perkembangan dari mazhab Maliki. Ada 3 hal yang mendasari untuk membantu perkembangan mazhab Maliki. Yang pertama adalah pemikiran Imam Malik terkodifikasi dengan baik. Pemikiran-pemikiran beliau, pemahaman beliau disimpan dalam kitab-kitab yang sangat bermanfaat dan berpengaruh pada saat itu. Baik, yang pertama adalah pemikiran Imam Malik terkodifikasi dengan baik. Imam Malik menulis sebuah kitab yang berisi tentang berbagai macam pandangan fikih yang beliau pelajari. Salah satu kitab yang sangat terkenal adalah Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Kitab tersebut berisi banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disertai dengan fatwa para sahabat yang mendasari dasar fatwa Imam Malik. Karena isi dari kitab tersebut didominasi oleh hadis Nabi, banyak yang menyebut bahwa Al-Muwatta lebih tepat disebut karya dalam bidang hadis dibandingkan bidang fikih. Karya lain dari Imam Malik adalah kitab Al-Mudawwanah.
Kitab Al-Mudawwanah berisi tentang banyak fatwa Imam Malik yang terdiri dari sekitar 6.200 fatwa yang disusun berdasarkan tema-tema fikih yang dikenal hingga saat ini. Jika kita mengamati kedua kitab tersebut, maka kita akan mendapati bahwa mengapa mazhab Maliki sering dijuluki dengan mazhab Ahlul Atsar atau disebut ahli hadis. Kedua sebutan tersebut lebih cocok disematkan kepada mazhab Maliki dibandingkan dengan sebutan Ahlur Ra'yi yang merujuk ke mazhab Hanafi. Selama beberapa abad, mazhab Maliki dan Hanafi saling bersaing memperebutkan pengaruh umat muslim seperti yang dapat kita temukan di wilayah Spanyol dan Afrika Utara. Lalu, dasar kedua dari perkembangan mazhab Maliki adalah murid-murid Imam Malik berdedikasi menyebarkan fatwa dan metode berpikir mazhab. Abu Zarah menjelaskan bahwa murid yang paling berjasa menyebarkan mazhab Maliki ke wilayah Mesir yaitu Utsman bin Hakam al-Juzami dan Abdurrahim bin Khalid serta Abdurrahim bin Al-Qasim. Mazhab Maliki berhasil menggeser dan mendominasi wilayah Mesir. Namun pada tahun 200 Hijriah, mazhab Maliki digeser oleh mazhab Syafi'i. Meskipun bersaing dengan mazhab Syafi'i, pengaruh dari mazhab Maliki masih lebih kuat dibandingkan dengan mazhab Hanafi. Lalu dasar yang ketiga adalah keterlibatan penguasa dalam penyebaran mazhab. Dalam perkembangan mazhab Maliki di wilayah Afrika Utara dan Spanyol, pada awalnya didominasi oleh mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki menggeser mazhab Hanafi dan mencapai puncak ketika Al-Mu'iz bin Badis menguasai Tunisia dan wilayah sekitarnya. Abu Zarah menjelaskan bahwa Yahya bin Yahya al-Laitsi, yaitu murid Imam Malik, memiliki hubungan dekat dengan para penguasa pada masa dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Sampai sekarang, mazhab Maliki masih mendominasi praktik ibadah umat Islam di Maroko dan Afrika Utara. Praktik ibadah yang dipengaruhi mazhab Maliki di negeri tersebut misalnya penggunaan batu sebagai alat untuk bersuci dan mengumandangkan azan 3 kali sebelum sholat. Di hampir semua masjid selalu ada batu yang disediakan untuk keperluan tayamum. Azan yang dikumandangkan 3 kali sebelum sholat menjadi masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Maliki. Sebagian ulama menilai hal ini adalah bid'ah. Sebagian lagi memperbolehkan dengan sejumlah pendapat yang dimusyawarahkan. Salah satu pendapat yang membolehkan adalah seperti contoh ketika sholat Jumat pada zaman Rasulullah menggunakan azan sebanyak 2 kali. Tetapi ketika zaman Utsman bin Affan ditambahkan azan ketiga. Selain itu, pada zaman Rasulullah juga sempat terjadi ketika Rasulullah memanggil 3 orang untuk mengumandangkan azan. Kemungkinan saat itu terjadi 3 azan secara berurutan atau bersamaan. Lalu materi yang berikutnya adalah pengaruh dari mazhab Maliki. Terdapat 2 faktor yang menjadikan mazhab Maliki ini berpengaruh. Yaitu yang pertama adalah faktor sosial budaya dan keputusan pengadilan. Nah, ini mazhab Maliki mempengaruhi sosial budaya dan keputusan pengadilan. Dalam melihat bagaimana pengaruh dalam faktor sosial budaya terhadap keputusan pengadilan dapat dicermati beberapa fakta sejarah yang ada di India. Misalnya, pada tahun 1897, pada masalah Aga Mahmud yang melawan Kulsum Bebe yang berada di negara India, Kulsum merupakan janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dan dia menuntut ke pengadilan untuk mendapatkan harta selain warisan untuk hidup 1 tahun lagi. Jadi Bu Kulsum ini menuntut ke pengadilan untuk mendapatkan harta lebih selain dari warisan suaminya yang meninggal. Sedangkan dalam kitab fikih dijelaskan bahwa tidak ada harta jaminan untuk hidup selama 1 tahun lagi dari harta peninggalan, selain dari harta peninggalan suaminya atau harta warisan dari suaminya.
Atas dasar hukum fikih tersebut, maka dalam pengadilan tersebut diputuskan bahwa kulsum tidak memiliki hak untuk mendapatkan bagian harta selain dari harta warisan. Itu untuk sosial budaya dan keputusan pengadilan. Lalu pengaruh dalam sosial budaya dan fatwa ulama dapat kita melihat dalam pengaruh tersebut, kita dapat mencermati MUI atau Majelis Ulama Indonesia saat ini. Sejak MUI berdiri pada tahun 1975 hingga 1988, MUI telah mengeluarkan sekitar 38 fatwa yang berisi tentang ibadah dan masalah dalam kehidupan sosial seperti zakat, puasa, pernikahan, keluarga, dan lain sebagainya. Salah satu fatwa yang sangat terkenal adalah tentang pengharaman rokok. Hal ini disebabkan oleh banyaknya mudorot yang terkandung dalam rokok dan mengakibatkan masalah paru-paru serta TBC. Rokok mengandung nikotin yang juga menyebabkan kemandulan. Terdapat juga tentang fatwa yang menyinggung mengenai infotainment atau acara di TV-TV karena kebanyakan membeberkan aib dan kejelekan orang lain yang seharusnya tidak boleh diumbar. Dalam urusan ini, MUI menggunakan pendapat dari mazhab Maliki dan Syafi'i, sekaligus keduanya, untuk melakukan talfik. Faktor ini menunjukkan bagaimana hukum Islam sangat berpengaruh. Ini adalah materi yang terakhir, dan kita sekarang menuju kesimpulan dari materi yang saya jelaskan barusan. Yaitu mazhab Maliki adalah mazhab fikih yang didirikan oleh seorang ulama yang ahli dalam bidang hadis, yaitu Imam Malik bin Anas. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah di kota Madinah pada masa dinasti Umayyah. Beliau hidup di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang membuat Imam Malik terkesan dengan metode kepemimpinannya. Ketika kekuasaan telah berganti ke dinasti Abbasiyah, terdapat sahabat tabi'in yang bertanya, apakah rakyat harus bergabung dengan pemerintah atau memberontak? Dalam kenyataannya, hukum Islam sangat berpengaruh terhadap faktor sosial budaya, terhadap pengadilan dan fatwa ulama. Baiklah, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi dari sejarah mazhab Maliki, dari kemunculan sampai pengaruhnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Insya Allah akan saya jawab semuanya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan atau mungkin teman-teman ada kritik atau sanggahan atau yang lain, silakan disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang saya miliki. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.